Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 farmakologi kelas 20A3 akan mempresentasikan tentang farmakokinetik. Farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Manfaat penerapan farmakokinetik bagi kepentingan penanganan penderita untuk tuntunan penentuan aturan dosis yang menyangkut besarnya dosis. Manfaat lain dari farmakokinetik adalah mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses-proses biologis yang dialami obat dalam tubuh. Proses farmakokinetik yang disebut juga dengan ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Absorpsi masuknya obat ke dalam plasma yang dapat dilakukan melalui berbagai cara pemberian, yaitu diantaranya pemberian oral, pemberian sublingual, pemberian rektal, inhalasi, dan lain-lain. Oral. Pemberian obat secara peroral adalah melalui mulut, baik dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, dan bentuk sediaan lainnya. Keuntungan pemberian oral: 1. Mudah, 2. Murah, 3. Aman, 4. Nyaman bagi pasien, 5. Untuk membantu absorpsi, maka pemberian secara oral dapat disertai air putih. Kekurangan peroral: 1. Aksinya yang lambat sehingga cara ini tidak dapat dipakai pada keadaan gawat, 30 sampai dengan 45 menit sebelum diabsorpsi, dan efek puncaknya dicapai setelah 1 sampai 1,5 jam. 2. Rasa dan bau obat yang tidak enak sering mengganggu pasien. 3. Cara peroral tidak dapat dipakai pada pasien yang mengalami mual-mual, muntah, semi koma, pasien yang akan menjalani pengisapan cairan lambung, serta pada pasien yang mempunyai gangguan menelan. Sublingual. Obat diberikan pada pasien secara sublingual, yaitu dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Keuntungan sublingual: 1. Obat cepat, tidak diperlukan kemampuan menelan. 2. Kerusakan obat di saluran cerna dan metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari atau tidak lewat vena aorta. Kekurangan sublingual: 1. Kepatuhan pasien kurang. Yang kedua, membutuhkan kontrol agar pasien tidak menelan. Merupakan cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistemik. Keuntungan perektal: 1. Dapat dipakai jika pasien tidak bisa peroral. 2. Dapat mencegah frispas metabolis. 3. Pilihan terbaik pada anak-anak. Kekurangan perektal: banyak pasien tidak nyaman atau risih perektal. Inhalasi merupakan pemberian obat ke dalam saluran napas dengan cara inhalasi. Kelebihan inhalasi: absorpsi terjadi secara cepat karena permukaan absorpsinya luas. Terapi inhalasi dapat menghantarkan obat langsung ke paru-paru untuk segera bekerja. Efek samping dapat dikurangi. Jumlah obat yang perlu diberikan adalah lebih sedikit dibanding cara pemberian lainnya. Kekurangan inhalasi: diperlukan alat dan metode khusus yang agak sulit dikerjakan. Sukar mengatur dosis, obatnya sering mengiritasi epitel paru. Distribusi obat adalah transfer obat yang reversibel dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi distribusi: 1. Volume fisik suatu organisme. 2. Kecepatan pembuangan. 3. Pengikatan protein plasma. Metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dipengaruhi oleh enzim. Tujuan metabolisme adalah mengubah obat yang larut lemak menjadi larut air, sehingga ginjal dan empedu dapat membuang sisa metabolisme tersebut keluar dari tubuh melalui proses ekskresi. Faktor yang mempengaruhi metabolisme adalah: 1. Kondisi khusus, penyakit yang menyerang organ hati, misalnya sirosis. 2. Pengaruh gen, perbedaan gen individual menyebabkan proses metabolisme obat seseorang berlangsung cepat, sementara yang lainnya lambat. Pengaruh lingkungan, rokok, stres, penyakit lama, operasi, dan cedera.
Yang keempat, usia. Seiring bertambahnya usia, enzim yang membantu metabolisme obat di dalam tubuh berkurang hingga 30% atau lebih. Akibatnya, dosis obat pada pasien lansia juga harus dikurangi. Ekskresi obat adalah proses pembuangan sisa metabolisme obat keluar dari tubuh oleh ginjal melalui urin, baik berbentuk utuh maupun dalam bentuk metabolitnya. Obat mengalami ekskresi bertujuan untuk mendetoksifikasi obat, karena telah diketahui bahwa obat dianggap racun atau zat asing oleh tubuh. Proses ekskresi obat dalam tubuh. Organ terpenting untuk ekskresi obat yaitu ginjal atau dengan urin. Obat diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun bentuk metabolitnya. Selain ginjal, ekskresi obat juga terjadi melalui empedu ke dalam usus atau dengan feses dan paru-paru dengan udara ekspirasi. Ekskresi obat dan metabolitnya menyebabkan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh menjadi menurun. Ekskresi dapat terjadi tergantung pada sifat fisikokimia seperti bobot molekul, nilai pKa, kelarutan, dan tekanan uap. Gambaran perjalanan obat dalam tubuh. Yang pertama, liquefaction, yaitu di mana masuknya obat ke dalam tubuh. Kemudian diabsorpsi, yaitu masuknya obat ke dalam plasma yang dapat dilakukan melalui berbagai cara pemberian seperti oral, sublingual, rektal, maupun inhalasi. Kemudian obat didistribusi, yaitu transfer obat yang reversibel dari satu lokasi ke lokasi yang lain di dalam tubuh. Setelah itu terjadi proses metabolisme obat, yaitu perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dipengaruhi oleh enzim. Kemudian obat diekskresi, proses pembuangan sisa metabolisme obat keluar dari dalam tubuh oleh ginjal melalui urin baik dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk metabolitnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.